Setan menyesatkan, mana situ setan menyesatkan? Loh, itu kan semua atas kehendak Tuhan. Berarti yang menyesatkan manusia siapa situ? Iya, atas kehendak Tuhan. Barang siapa yang sudah dikehendakinya untuk disesatkan, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menolong. Bukan itu. Berarti ini adalah oh enggak, Bu. Berarti Allah itu belut. Orang yang sudah ditutup hatinya. Karena apa? Karena dia melawan perintah Tuhan, tidak mendengar. Padahal sudah diberitakan kepadanya begitu kali. Namun mereka membangkang. Saya karena melihat kebenaran Alkitab, saya melihat apa yang diajarkan Yesus, maka saya tinggalkan Islam. Itu bukan disesatkan oleh Allah. Dibuka surat An-Nahl, di situ jelas. Nah, sekarang saya bilang Allah ini kurang ajar. Baca surat An-Nahl. Allah itu iblis. Pembuka dari surat An-Nahl itu apa? Allah itu sama dengan iblis, saudara obrol. Saudara obral. Wahai Muhammad, bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan mengatur rezeki manusia. Ayat berapa? Nggak usah banyak ngomong, kamu bisa ayat 1 sampai itu ayat yang kamu baca sendiri, itu di depan matamu, kamu ingkari. Di mana Tuhan sudah beritakan, mengajukan kepada Nabi Muhammad. Al-A'raf 186 itu. Akan tanda-tanda kebesaranku, beritakan. Tanda-tanda kebesaran, nggak usah ngomong, nggak perlu Al-Quran, nggak perlu Nabi Muhammad muncul. Kalau sekedar untuk melihat itu gunung-gunung, langit, bulan, bintang, bahkan nggak perlu turun. Allah wayukan kepada lebah. Buatlah kalian sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, di tempat-tempat. Oke, sabar dulu. Surat An-Nisa 119. Allah sudah mengatur. An-Nisa surat An-Nisa surat 4 ayat 119. Nah, namun mereka membangkang, mereka tetap mengikuti pandangan. Diam, botol kau. Disitulah Allah sesatkan. 119. 119. Jalannya. Oke, sabar. Ya, Pak. Terima kasih ya. Perintah-perintah itu turun melalui Nabi. Namanya Nabi itu seperti layaknya kita manusia. Surat 4 ada sedihnya, ada rasa putus coba kau baca dulu ini. Coba kau baca dulu. Coba baca. Namun mereka tetap baca dulu ini sudah ya. Sudah, jangan kejam-kejam, baca saja. Ya, namanya manusia biasa kan ada rasa. Iya, manusia biasa. Iya, baca saja, baca dulu. Aku di sini siapa? Aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Iya. Aku di situ siapa? Aku di situ siapa? Aku di situ. Tuhan. Oke, baca. Tuhan benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, sungguh telah menderita kerugian yang nyata. Berarti melindungi siapa itu? Ngeri kali. Loh, manusia itu kan diciptakan punya otak untuk berpikir mana yang baik, mana yang benar. Aku akan benar. Bahkan Allah sudah mengutus nabinya untuk memberitakan hal-hal yang benar. Kalau sudah disesatkan oleh Allah, kalau sudah disesatkan oleh Allah, bagaimana lagi dia mau selamat, bro? Itulah Tuhan kalian menyesatkan. Yang sesat malah dibiarkan terkatung-katung. Itu tadi ayatnya kan. Beda sama Tuhan kami. Tuhan kami menyelamatkan yang sesat. Jadi sekarang giliranmu mau memilih Tuhan yang menyelamatkan atau Tuhan yang menyesatkan. Oke, selamat menyesatkan. Selamat pagi, Bu Pendeta, Sang Penggugat. Selamat pagi, Pak Lidara. Bahkan Allah itu mengatakan, selamat pagi, Pak. Mereka yang sudah beriman namun setelahnya mereka murtad, mereka akan mendapat azab yang pedih. Contohnya Pak Saifuddin. Itu orang yang sudah mendapat azab. Mas, udah gampang perkataannya. Si Budi maling. Yang maling adalah si Budi. Ya Budi tetap maling.
Allah maha penyesat, iblis penyesat. Berarti Allah sama iblis sama-sama penyesat, ya sama 11-12. Kau gitu aja kau nggak putar-putar, akuin saja. Kau malah menunjukkan kebodohanmu. Kau malah menunjukkan kebodohanmu. Iya. Tadi kau sudah bilang, ditanya yang menyesatkan siapa? Iblis. Terus dibaca sekarang Allah menyesatkan orang. Berarti yang mereka tidak mengenal, mereka kan tidak mengenal Allahnya, Pak. Iblis enggak, iblis sama dengan Allah, Allah sama dengan iblis. Berarti Itu yang loh, mereka sembah selama gampang ini, kok. Kalian ini hanya memenggal kalimat-kalimat Bukannya memenggal. Mana ini kalimat mereka yang tidak Mas. pernah kenal yang namanya Allah adalah Mas, coba kau baca tapi kalian tidak melihat asbab sebelumnya Dul seperti Komeng, apa. Dul Kenapa Komeng, mereka sudah disesatkan? surah An-Nisa Kenapa mereka? 88. Kalian tidak lihat Barang itu siapa asbabnya yang disesatkan apa? Allah. Main Surah penggal kalimat. Araf nomor 27, Ambil Allah kesimpulan. menyesatkan siapa. Itu salah, Al-Araf 186, barang siapa yang disesatkan Allah. Surah Az-Zumar, barang siapa Iya. yang disesatkan Allah. Hobi Allahmu memang menyesatkan. Disesatkan bagi siapa yang Itu tidak mau otak. menerimanya. Iya, mau nggak menerima, pokoknya Allahmu penyesat. Iblis penyesat, ya berarti iblis sama dengan Allah. Gampang, orang gila juga bisa memahami itu, Mas. Kau menunjukkan kebodohanmu di sini. Ya, mau apapun namanya, Allahmu penyesat. Oh, itu kan karena ini ya, memang penyesat Allahmu. Sudah, akuin saja itu. Kau sudah akui dari awal. Sekarang saya tanya. Saya analogikan begini. Sekarang gini. Sekarang saya tanya, oke, iblis pembunuh atau bukan? Apa? Iblis pembunuh atau bukan? Pembunuh? Iya, iblis suka membunuh nggak? Membunuh dalam hal apa dulu ini? Ya membunuh segala macam. Membunuh dalam segi apa ini? Membunuh karakternya, membunuh secara langsung, mematikan orang. Membunuh konteksnya. Konteksnya membunuh pokoknya. Sekarang saya tanya, iblis membunuh nggak? Membunuh dalam arti menyesatkan ya? Ya, dia mau menyesatkan, mau apa, pokoknya membunuh. Oh iya, Iya, iblis pembunuh ya. membunuh karakter. Iya, membunuh karakter, membunuh manusia juga. Artinya membolak-balikan mana hal yang benar, mana yang buruk. Nah, yang kalau yang namanya Yang benar, pembunuh, yang buruk namanya benar. kalau yang suka membunuh itu iblis nggak? Disebut iblis nggak kalau yang suka membunuh? Orang yang suka membunuh orang, iblis disebut nggak? Oh iya. Iya, berarti benar ya. Jadi iblis yang suka membunuh orang ya, betul kan? Aduh, Bapak ini mulai ambil lagi ayat-ayat. Ayat-ayat enggak, bukannya Kita bahas dulu gini loh. Gini loh. Kalau jangan lari ke tempat lain. ada orang yang suka membunuh, itu disebut iblis nggak dia? Iblis. Iblis. Oke, kau pegang ya. Bu Wenef buka surah Ali Imran 152. Pak, saya ini bukan Ntar ahli dulu. tafsir, Pak. Ntar bukan tafsir. Jangan lari Nggak kemana-mana. usah Ini ditafsirnya. Berapa, Pak? 152? 152 Quran 3 152. Kau bilang kan pembunuh adalah iblis. Coba bacain, Bu. Coba kau baca, kalau enggak panjang suratnya. Coba baca sendiri. Sungguh Allah benar-benar telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai Selesai. saat kamu Jadi, dalam keadaan lemah. Allah menyesatkan, iblis menyesatkan. Iblis membunuh, Allah juga membunuh. Oke. Selesai sudah. Ya, Allah oke. iblis. Ya. Udah selesai, gampang itu loh. Dari tadi putar-putar saja. Udah Oke. akuin, iya Pak bener Allah saya iblis gitu. Lebih bagus saya kasih tepuk tangan. Oke, sekarang saya balik Bang. Semua atas izinnya kan? Abang di sini kan bahas soal Oke ya. membunuh.
Jadi Semua oke atas lah. izinnya kan? Jadi Berarti oke Allah lah. mengizinkan Jadi mereka untuk oke ya. membunuh. Mas. Oke. Jadi oke Sekarang ya. saya bertanya. Allahmu iblis ya. Jadi oke ya. sekarang Allahmu saya iblis tanya. ya. Dengar dulu Pak. Enggak, Oke, jadi sudah. oke lah. Oke ya. Allahmu iblis ya. Oke, terima Oke, kasih. semua atas Silakan. izinnya Pak. Sekarang Oke, saya bertanya, dia Pak. bilang oke ya. Kasih tepuk Oke, tangan. sekarang waktu Apa lagi? Yesus salib sama tentara Romawi itu atas izin Tuhanmu juga. Itu atas izin Apanya? Tuhan siapa? Saya tanya. Enggak, yang bekerja Atas itu izin yang Tuhan saya juga. gitu ya? Bukan. Tuhan Itu atas dibunuh. atas Tuhan disalib. iya, itu atas pekerjaan setan. Nah, itu. Apalagi? Ya itu berarti Tuhan kami tidak ada Tuhan iya mengizinkan. tidak ada Tuhan yang mengizinkan. Jadi Tuhan kami bukan pembunuh. Allahmu pembunuh dan penyesat. Iblis pembunuh dan Oke. penyesat. Allahmu iblis. Atas godaan setan kan? Itu godaan setan siapa yang menetapkan? Iya, godaan setan. Iya, Ya, setan memang godaan sendiri. setan. Ya, setan sendiri. Koplak. Berarti Tuhan kalian tidak ada kuasa atas setan itu. Lo nggak perlu. Nggak perlu setan sendiri. Nah, urusannya Itu tidak Allahmu perlu. penyesat. Tuhan Allahmu tidak ada penyesat kuasa. berarti Allahmu iblis. Yesus Jadi yang tidak kau ada sembah, kuasa. yang kau sembah ada itu kuasa atas setan iblis, untuk bukan menggoda tentara setan, Romawi. bukan Tuhan. Nah, Oke, yang suka orang yang kalau dia menciptakan seorang penjahat Mana itu konsepnya? setan nggak? Gimana? Ayo, yang suka menciptakan, yang menjadikan seseorang penjahat disebut setan atau bukan? sekarang saya mau tanya Bang. Iya, saya tanya dulu. Iya, namanya itu kamu tanya? saja Abral begitu. Kau tanya sana saya banyak. Sekarang saya tanya, yang menjadikan seseorang penjahat itu penjahat bukan? Ya, Yang menjadi, kita jawab dulu, yang menjadikan seseorang penjahat itu penjahat atau bukan? penjahat. Atas Penjahat. So, coba buka Bu Ine, buka QS 6123. Pak, Tuhan itu Ntar menciptakan segala sebentar. sesuatu itu berpasangan. Kalau yang menjadikan penjahat sesat, adalah ada penjahat. kebenaran. Ada neraka, Coba. ada surga. Coba Bu Tuhan, Ine, ada laki. QS 6123 baca. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu sudah Coba. kodratnya diciptakan. Coba Bu Ine baca Bu Ine. Pasang-pasangan. Coba kau baca Amral, kau baca sendiri tuh. QS 6123. Yang menjadikan penjahat pasti penjahat. Yang menjadikan seseorang penjahat pasti rajanya penjahat. Coba kau baca. Oke, sekarang saya mau tanya. Ya, kau baca dulu. Kau baca dulu, saya baca dulu ya. Kau baca Saya dulu. ya. Kau baca dulu. Supaya saya dapat hidayah. Supaya saya dapat pahala ya. Saya aja yang baca kalau kamu sudah nak Ya, baca. dia udah baca, dia udah baca. Pula pada setiap negeri kami jadikan orang-orang jahatnya sebagai pembesar agar melakukan tipu daya di sana. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Jadi Demikian memang pula pada setiap negeri kami jadikan orang-orang jahatnya. Jadi Allahmu penjahat. Kau yang ngomong tadi, yang menciptakan penjahat, ya. Jadi Allahmu menciptakan penjahat, Allahmu penjahat. Allah yang menyesatkan iblis, Allahmu menyesatkan, Allahmu iblis. Udah lengkap Allahmu deritanya. Konsep. Jadi kalian ini begini Pak, pemahaman Apalagi sekarang yang menjadikan orang pembunuh itu iblis, yang menjadikan orang penjahat iblis, orang yang jadi menyesatkan iblis. Allahmu menyesatkan orang sama dengan iblis, Allahmu membunuh orang sama dengan iblis, Allahmu menciptakan penjahat sama dengan penjahat. Udah beres, apalagi kau? Iya. Kenapa itu Susah bisa banget. dinilai kenapa perbuatan itu dinilai jahat? Saya bertanya itu. Kenapa Itu perbuatan karena Allah, tersebut karena dinilai Allah. jahat? Dinilai Jahat buruk. itu karena Allah. Karena ada Sumber baiknya. kejahatan itu Allah kamu. Makanya ada perbandingan. Bagaimana sih Pak Nah, Saiful? Allah kamu yang menjadi jahat, sumbernya, yang karena ada memerintahkan baik. mematikan orang. Seandainya tidak ada nilai memisahkan baik, leher orang. tidak ada kata Dul, jahat. Dul, ini bukan berbicara kebalikan, Dul. Nah, Ini bukan makanya berbicara kebalikan, ini berbicara yang berbuat.
Ya kenapa? Otakmu di Kenapa mana? Allah ciptakan neraka? Ya itu Iya berarti Allahmu memang penjahat, Allahmu Biar iblis, ada isi sudah neraka. selesai. Udah selesai. Jadi Allahmu yang menciptakan neraka supaya orang penuh di neraka. Gitu aja koplak bro. Ganti yang lain yang punya otak. Loh, dalam ajaranmu juga kan, dalam ajaranmu kan mengimani neraka kan? Ntar, gini. Ajaranmu mengimani neraka enggak? Dengerin dulu. Dengerin dulu ya. Cucu Nabi Muhammad itu Husain. Yang menghilangkan kepalanya, yang memisahkan kepalanya itu namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Berarti yang menyuruh Yazid melepaskan leher cucu Nabi itu atas izin siapa? Ayo. Sebelum saya menjawab, atas izinnya Pak Lurah Pak. iblis diciptakan untuk apa? Tujuan iblis diciptakan untuk apa? Saya bertanya itu aja. Tujuan iblis diciptakan untuk apa? Tujuan iblis diciptakan untuk apa? Iblis sama Allah. Tanya Al-Quran dong. Tanya Al-Quran dong. Amral. Untuk menggoda kan? Iblis sama Allah berteman atau tidak? Hal yang buruk kan? Amral. Iblis sama Allah berteman apa enggak? Oh, berteman baik. Iblis itu makhluk ciptaan Allah. Iya berteman. Musuhan apa enggak iblis sama Allah? Oh, teman baik. Saya mau bertanya sama Pak Saipudin. Iblis itu Pak Saipudin apa? Lo kok larinya ke saya? Sifat iblis apa? Seperti apa? Itu terserah kamu. Kamu mau bilang saya iblisnya apa? Nggak ada urusan. Sekarang Allah dengan iblis itu berteman baik nggak? Mana dalilnya? Jangan asal comot, nggak ada dalil. Palidara, tunjukin dalilnya. Jangan asal ngomong palidara. Mana dalilnya? Allah berteman sama iblis. Mana? Sama-sama Ya sama-sama penyesat, sama-sama pembunuh, sama-sama menyesatkan. Ya itu temenan udah. Saudara kembar Surat itu. Maryam 83 kan Allah mengutus setan itu. Iya. Allah Bu Inep, surat Maryam aja Bu Inep. mengizinkan Surat setan Maryam. untuk menggoda manusia. Coba surat Maryam. Coba surat Kenapa? Maryam 83. Manusia yang tidak tergoda. Sabar surat Maryam. Manusia yang tidak tergoda dengan bisikan setan itu manusia yang punya iman. Itu sudah Ya sudah. Surat kembali Maryam ke pribadi kita. Allah menciptakan iman, Allah ciptakan akal sehat. Saya tanya sama Itu kamu. bisa membandingkan Saya tanya mana sama yang kamu baik, dulu mana yang buruk. sebentar. Menurutmu kalau orang bunuh diri itu berdosa enggak? Berdosa. Tapi kalau ada Tuhanmu menyuruh manusia bunuh diri bagaimana? Mana? Kalau saya tunjukkan bagaimana? Kalau Tuhanmu suruh orang bunuh diri Rupanya kau nggak gimana? pernah baca Al-Quranmu ya. Jadi kau mana giliran udah dikasih tahu. Mestinya kau jangan jawab dulu. Kau baca dulu Quranmu. Akhirnya kau kejebak-jebak. Akhirnya kau kecemplung-cemplung. Giliran Mana, kau udah Pak? kelelep baru kau Nggak ada teriak-teriak. kecemplung. Oke, saya tanya, yang suka bunuh diri itu biasanya siapa? Yang suka bunuh diri? Setan kan? Yang suruh bunuh diri itu siapa? Setan kan? Betul nggak? Bagaimana? Menurutmu yang suruh manusia bunuh diri itu siapa? Kalau orang bunuh diri berdosa nggak? Berdosa. Oke, Bu Inef, surat Al-Baqarah, surat 2, 54. Bunuh dirimu. Bunuhlah dirimu. Muhammad aja disuruh bunuh diri oleh Allahmu. Berarti Allahmu memang 54. ya otak kau ya? 54. Coba kamu baca di sini. Coba kamu baca. Tuh. Ayo, baca. Baca dong. Macet. Ingatlah ketika mereka berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Oleh karena itu bertobatlah kepada penciptamu. Terus dan bunuhlah dirimu itu lebih baik bagimu dalam pandangan penciptaanmu.
dia akan menerima tobatmu. Kau mau ngeles kemana lagi, Bra? Kau nggak pernah baca Quranmu. Kau nggak pernah baca Quranmu. Dipotong tangannya. Kau nggak baca Quranmu. Amral, kau nggak pernah baca Quranmu, jadi kau jadi bodoh. Ketika ditanya, kau bingung sendiri. Menjelaskan. Amral, gini aja Amral. Ada Budi pembunuh, terus ada namanya si Agung membunuh. Sama-sama pembunuh nggak dia? Bang, ini enggak, jawab dulu, sama-sama pembunuh nggak? Ini sama ini analoginya gampang, anak SD aja paham, orang gila juga paham. Sekarang kalau sekarang ada si Budi menyuruh si Abdul bunuh diri, ada si Agung suruh Abdul bunuh diri, sama-sama nggak nyuruh bunuh diri. Itu aja, gampang kok. Otakmu di mana ya? Saya bingung. Bang, abang ini suruh jelaskan yang ada di ayat ini atau menjelaskan analogi? Nggak analogi. Jangan itu semua itu sudah fakta. Allahmu penyesat. Sudah fakta. Allahmu penyesat, iblis penyesat. Berarti Allahmu. Kena band dia, kena band. Saya mau abang ini suruh Kena baca band, Babe, kena band. dulu. Disuruh baca ini. Kemana kau, Be? Kalian kan penggugat, giliran lu sekarang. Biar kalian paham. Aduh, Babe kena band, kasihan. Hukum zaman Nabi Musa itu yang membunuh dibunuh. Di darah kalau jauh lebih baik kena band belum bernarasi kalian. Itu hukum Tauratnya seperti itu. Oh begitu. Emangnya kau tahu hukum Taurat? Emangnya Allah punya hukum Taurat ada? Hah? Allah punya hukum Taurat ada? Mana ayatnya? Di mana Allah punya hukum Taurat? Setuju sama saya. Loh, kita Islam itu mengimani 5 kitab. Iya, mana hukum Tauratnya Allah? Mengimani hanya mana hukum Tauratnya Allah? Pernah diturunkannya 5 kitab itu ya. Bukan, saya tanya kitab, hukum. Saya tidak tanya kitab, hukum Taurat. Hukum Taurat. Ya itu yang saya jelaskan tadi. Gimana mau mana hukum Tauratnya? Jelaskan. Iya sebentar semuanya. Gara-gara ngomong bundir tadi. Jadi Gini, Amral, kau sama dengan ini, kau dengarkan ya. Kita dengarkan sama-sama. Kau sama dengan orang. Bagaimana awalnya Anda bisa sakit jiwa? Berawal dari hubungan keluarga, Dok. Hubungan keluarga bagaimana? Coba jelaskan. Beberapa tahun yang lalu, saya menikah dengan janda. Oh, menikah dengan jahe, terus? Janda itu punya anak umur 20 tahun. Ya. Terus? Ini janda mana nih? Kemudian ayah saya yang menduda merayu anak tiri saya. Dan akhirnya anak tiri saya menikah dengan ayah saya. Waduh. Berarti anak tiri saya menjadi ibu saya. Loh, kok makin pusing ini? Dan ayah saya menjadi menantu saya. 2 tahun yang lalu istri saya melahirkan anak saya. Dan itu adalah adik dari ibu tiri saya. Sehingga anak saya memanggil saya ayah, saya juga bisa memanggil anak saya paman. Kemudian tahun berikutnya anak tiri saya dan ayah saya mempunyai anak. Itu berarti saudara saya dan memanggil saya kakek. Pada saat yang sama istri saya adalah ibu dari ibu tiri saya. Dan saya sebagai suami dari istri saya adalah kakek dari anak saya sendiri. Begitu ceritanya, Dok. Otak saya hampir meledak memikirkan hubungan keluarga saya. Makanya saya jadi gila kayak gini. Itu kayak kau, Amral. Oh, puter, akhirnya kau gila sendiri kayak orang ini. Babe, kirim ke saya, Babe. Untuk besok saya kasih dandar nanti, Babe. Babe, kirim ke saya dong, Babe. Saya mau kasih dandar. Dengar lagi sekali lagi, Amral. Iya. Dulu komen, kau dengar sekali lagi. Simak baik-baik. Kenapa dia bisa jadi gila? Karena dia muter-muter di dalam situ aja. Dengar ya? Bagaimana awalnya Anda bisa sakit jiwa? Berawal dari hubungan keluarga, Dok. Hubungan keluarga bagaimana? Coba jelaskan. Beberapa tahun yang lalu saya menikah dengan janda. Oh, menikah dengan jahe, terus?
Janda itu punya anak umur 20 tahun. Ya, ya. Terus? Kemudian ayah saya yang menduda merayu anak tiri saya. Dan akhirnya anak tiri saya menikah dengan ayah saya. Berarti anak tiri saya menjadi ibu saya. Loh, kok makin pusing ini? Dan ayah saya menjadi menantu saya. 2 tahun yang lalu istri saya melahirkan anak saya. Dan itu adalah adik dari ibu tiri saya. Sehingga anak saya memanggil saya ayah. Saya juga bisa memanggil anak saya paman. Kemudian tahun berikutnya anak tiri saya dan ayah saya mempunyai anak. Itu berarti saudara saya yang memanggil saya kakek. Pada saat yang sama istri saya adalah ibu dari ibu tiri saya. Dan saya sebagai suami dari istri saya adalah kakek dari anak saya sendiri. Begitu ceritanya, Dok. Otak saya hampir meledak memikirkan hubungan keluarga saya. Makanya saya jadi gila kayak gini. Aduh, lama-lama gue bisa gila dengerin cerita lo. Jelas. Betul, Jelas Saifudin. Gitu loh Dul Komeng. Kau tadi kayak begitu jadinya Dul Komeng. Jelas kau. Saifudin tidak jelas. Jadi orang gokil. Itu ceritanya itu Zaid bin Haritha punya istri namanya Zainab. Akhirnya diceraiin sama Zaid, lalu dikawinin sama Nabi. Kena lagi ntar saya nggak mau cerita. Sama dong sama yang tadi, sama dong sama yang barusan. Jadi gila sendiri. Bukan, saya yang juga ikut gila. Daripada saya gila terus, saya masuk Kristen. Memang ada hal yang buruk di situ. Menyelamatkan. Buruk. Menikahi anak orang. Kakek lo itu. Loh, menikahi anak orang menyelamatkan. Apa yang buruk? Anjing. Menantu. Apa? Dasar gombal gambul. Yang tadinya anak mantu, kalau sudah janda ya janda. yang tadinya Muhammad, yang tadinya Muhammad jadi mertua. Itu loh tadi Muhammad mertua, terus mertuanya Jahit, sekarang jadi mantunya Jahit. Coba meledak nggak otak? Iya. Apa nggak gila saya? Asal ngomong. Saya jadi Sok gila. pintar, padahal goblok. Inilah Pak Bambang, orangnya para penonton. Ini orang yang nggak sadar bahwa dia sudah gila. Absen. Bu Winef, absen Bu Winef. Bu Winef. Suaranya tolong dulu pakai bass. Ini saya nggak bisa jadi Sebentar Bu Winef. Mereka ini sopir. Nggak, jadi Saya ini. Tak jadi absen. tidak tahu asbabnya. gini Ayat nggak tahu. Abral, kau dengar lagu ini lagunya untuk kau juga nih. Kau dengar. Kacau. Tuh, bapak kau meninggal, ibu kau meninggal, kau nggak mau baca Quran, kau meninggal jadi setan. Kau jadi setan. Nih, kau dengar ini. Kau jadi setan nanti Abral. Mereka ini Lama aja babe sudah ini loh. menutup pintu-pintu hati mereka. Iya, orang-orang kayak kalian ini yang sudah ditutup pintu Bapaknya hati. meninggal, ibunya meninggal, anaknya baca koran, nggak mau baca Quran. Kalau mati jadi setan. Kau jadi setan, kau nggak pernah baca Quran, kau nggak pernah baca Quran, jadi setan kau nanti. Dan mereka kan merasakan azab-azabnya yang sangat pedih. Kayak Pak Saifudin ini, siap-siap terima azab yang sangat pedih kau.
Iya. Nggak Siksa kubur. nggak ada yang takut sama azab Allahmu nggak bisa azab ngoceh aja kau. Tuhan sudah berfirman. Nggak ada, Iman. nggak ada. Gua aja. Nggak ada. Dan pada akhirnya. Nggak ada. Amral, Nggak ada. gua aja udah puluhan tahun suruh minta azab Allahmu nggak diazab-azab. Dan akhirnya menjadi murtad. Allahmu nggak bisa ngazab, omong kosong. Allahmu nggak bisa ngazab. Udah ribuan orang sudah minta azab nggak diazab-azab. Dengar itu, hati-hati Nih kau dengar lagi nih. Dengar lagi. Aku sudah hamil sayang, abang sudah terlambat datang mereka memang sudah dari lahir. Babe parah. Babe parah. Gawat. Siapa? Sudah sangat sedih buat kau. hamil sama abang, masa hamil sama setan. Janji Allah itu Parah pasti. banget. Janji Allah itu pasti. Absen dulu. Absen. Penggugat. Oh ada. Ya udah. Nah, ditanya aja lu. Buka cam. Siapa yang buka kamera? Kau saja nggak buka kamera, kok gimana sih lu? Nggak bisa ini, gimana caranya? Hah? Gimana caranya? Kem kamu tuh kena azab sama setan. Bukan caranya gini bang. Itu HP bawa dulu ke kolam, cemplungin bang, pasti bisa buka kamera. Resisten weh. Siap kau. Tapi sekarang sudah resisten. Enggak, sebentar. Denger ini, Abral nih. Kau harus ikutin nih. Nih, dengerin. Mujahidin. Taqaddam. Merinding gue. Kentut. Merinding aku Pak. Saifuddin. Mujahidin. Saifuddin. Taqaddam. Saifuddin. Taqaddam. Saifuddin. Oke, siap. Ini di belakang. Takwil. Saifuddin. Takodam. Kasihan. Mujahidin, Taqaddam. Mujahidin Artinya apa sih sekarang? Mujahidin Taqaddam artinya apa sih? Maju. Majulah. Mujahidin, maju berani. Maju ke depan. Maju ke depan, berani berperang. Gak taunya Mujahidin kentut. Saya kira Habib bilang gini, Saifuddin, apa? Kentut lu. Bukan, itu kan seruan kalau berjihad. Oh begitu. Iya, jihadis, mujahidin, maju perang. Nggak taunya sampai di tempat perang, mujahidin kentut. Saya kira bilang habis Saifuddin. Bukan Saifuddin, Mujahidin. Saifuddin. Aduh, kacau. Iya, Tapi dari gereja ke rumah jauh ya? Mujahidin, maju ke depan, takudam. Serius saya sedih loh lihat. Akhirnya sampai ke depan, sampai ke depan dia nggak maju, nggak perang, cuman kentut doang tut. Mati. Loh, yang ngomong bukan saya, denger ini Bi. Tuh. Mujahidin. Taqaddam. Mujahidin. Kentut.
Muslim di bawah yang nonton itu marah itu. Gimana? Saifuddin. Saifuddin. Kentut lu. Iya betul sudah itu. Saifuddin. Saifuddin. Kentut. Bom takut bom. Saifuddin. Kalau ngapain ada Saifuddin dipanggil-panggil. Saifuddin Palidara, lu bikin dosa lu pendeta Saifuddin lu main-main. Oh, yang bikin siapa? Itu waktu komandannya di Libanon, ya jihadis itu disuruh maju sama pasukan komandannya, mujahidin takadam, katanya perang mati, sampai di sana mujahidin cuma kentut di situ mati. Astagfirullahaladzim, penghinaan. Ingat azab Pak Saifuddin, ingat azab. Pedih. Asap dapur. Ingat azab itu pedih Pak Saifuddin. Udahlah Abral, kamu daripada dihina kayak begitu, masuk Kristen di surat An-Nahl. Siapa mereka yang beriman? Bukan paus. Dalam arti murtad, maka azab azabku sangat pedih. Tolong paus lewat. Paus. Kasihan. Paus lewat. Paus. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya baca Quran, gak mau ke Al-Quran. Kalau meninggal jadi setan, kalau meninggal jadi setan. Aduh. Kalau meninggal jadi setan, kalau meninggal jadi setan. Dari awal, bapaknya meninggal. Siapa yang jadi setan? Yang meninggal jadi setan siapa? Pak Saifuddin. Orang umatmu nya itu. Itu Quran Islam tuh. Yang mati jadi setan siapa? Itulah Quran Islam, nggak mungkin orang Kristen yang dinyanyiin. Berarti kalian mau muji orang Kristen dong. Aku bangkit yang kedua kalinya. Itu siapa? Setan, iblis. Kalau meninggal jadi iblis. Siapa yang jadi setan? Kalau dikubur jadi sisa kubur. Jadi setan. Kalau meninggal kedua kalinya. Siapa itu? Itu Iblis. cocoknya disetel waktu pengajian Bu Minef. Supaya orang-orang itu berbalik untuk pengajian. Disetel lah lagu itu. Aduh, luar biasa. Pak Saifuddin itu bangkit yang kedua kalinya jadi setan. Kasihan kamu nggak bisa ngomong apa-apa, obral. Bisa ngomong bagaimana? Saya ngomong dari tadi. Udah ngana obral aja, obral. Udah ngana sokala ngana. Tidak ada apa-apa. Udah ngana itu ngana masuk Kristen ngana. Kasihan ngana. Coba kita dengerin azab Pak Saifuddin. Ingat azab Pak Saifuddin. Ingat ngana nggak usah iku ngana. Ngana. Kita dengerin tipu-tipu. Musa Syahin Lashin, volume 5, halaman 622. Aisyah berpendapat bahwa penyusuan pada orang dewasa membuat orang itu menjadi mahram dan dia memang menyusui seorang pemuda dan pemuda itu lalu menemuinya. Namun Ummul Mukminin yang lain tidak setuju dengan pendapat itu. Imam Salafi terkemuka, yakni Mustafa Al-Adawi, mengakui bahwa Aisyah menyusui lelaki agar mereka bisa masuk ke rumahnya. Siapa? Bentar saya tanya dulu Abral, siapa nama laki-laki yang disusui Aisyah? Nah, lu kapok lu.
Kalau kamu tahu namanya, saya kasih 1 juta sekarang. Aku tahu. Abral. Namanya ya Abral. Aduh, Abral kau disusuin Aisyah. Abral kau disusuin Aisyah. 1400 tahun yang lalu. Sudah kadaluarsa. Namanya ya Abral, Be. Sini 1 juta, Bi. Waduh, Abral tuh kasih habis 1 juta, Bi. Ayo, kalau kamu tahu siapa laki-laki yang disebut dalam hadis tadi, siapa laki-laki yang disusui, 1 juta sekarang. Hadis doif. Buat apa? Jawab. Hadis doif. Bukan mau doif mau apa, kayak yang penting dapat uang, bego. Oh ya sudah. Ampun deh. Kalau saya tunjukkan Sohi bagaimana? Transfer sekarang, transfer. Kalau saya tunjukkan Sohi bagaimana, bro? Mana? Hadisnya Sohi. Oh, itu kalau saya tunjukkan Sohi gimana? Aisyah. Mana? Dapat 1 juta. Ayo, tunjukin. Maksudnya saya kasih tahu dulu kalau saya tunjukkan Sohi gimana? Dapat 1 juta, Pak Bom. Transfer. Loh, kok hilang? Kenapa Pak Saifuddin hilang? Oh, sinyal hilang. Kabur ya. Sudah disuruh Kak Kodam. Itu di Muatta Malik 1113. Aisyah menyusui laki-laki yang mau menemui dia. Ya, UNF. Oh, poseng Pak. Siapa yang jatuh? Oh, si Abral. Saifuddin ke band ya?